Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu di kebaktian pagi penetelayanan 2.0. Saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Puan Winnie Sain. Saya dari Gereja Naba daerah Kota Blud. Saya sudah berkeluarga, berkawin 24 tahun yang lalu, dan melalui perkongsian hidup bersama suami, Inci Dominic, kami diamanakan seorang anak lelaki yang kini sudah berumur 22 tahun dan masih belajar di USM Pulau Pinang tahun ketiga. Syukur dan puji Tuhan, pada pagi ini saya berpeluang untuk berkongsi pengalaman pribadi dan semoga perkongsian ini dapat memuliakan dan meninggikan nama Tuhan serta menjadi berkat kepada kita yang mendengar. Saya mulakan perkongsian saya pada pagi ini dengan membawa kita semua membaca buku Nasihat Penetelayanan dalam muka surat 18 dan 19. Pergumulan kita yang terbesar dengan diri. Kita sebenarnya tidak mempunyai musuh di luar diri kita yang patut kita takuti. Pergumulan kita yang terbesar adalah dengan diri kita yang tak berserah. Apabila kita mengalahkan diri kita, kita lebih besar daripada hulu balang perang melalui Dia yang telah mengasihi kita. RNH 15 Maret 1908. Suatu nodah yang kotor. Jangan sekali-kali kita lupa bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk dicobai, untuk menentukan kelayakan kita bagi hidup yang akan datang. Tak ada seorang yang dapat memasuki surga jika tabiatnya dinajiskan oleh noda sifat cinta diri. Oleh sebab itu, Tuhan menguji kita di sini dengan jalan menyerahkan kepada kita harta dunia ini. Bagaimana kita menggunakan harta itu akan menunjukkan apakah kepada kita dapat dipercayakan kekayaan surga yang kekal. RNH 16 Mei 1893. Harta kita hanya dipercayakan. Berapa besar atau berapa kecilnya pun harta seseorang, biarlah ia mengingat bahwa hartanya itu hanya dipercayakan kepadanya. Sebab untuk tenaga, masa, talenta, kesempatan, dan harta kekayaannya yang dimilikinya, ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ini adalah tanggung jawab perorangan. Tuhan memberikan kepada kita agar kita menjadi serupa dengan Dia, dermawan, agung, murah hati, dengan jalan memberi kepada orang lain. Mereka yang lupa akan tugas suci mereka, yang hanya berusaha mengumpulkan atau menghabiskan harta untuk memanjakan tabiat kesombongan dan cinta diri, mungkin memperoleh keuntungan dan kesenangan dunia ini. Tetapi pada pemandangan Tuhan, diukur berdasarkan keadaan kerohanian mereka, mereka adalah orang yang miskin, malang, celaka, buta, telanjang. Apabila digunakan dengan benar, kekayaan menjadi suatu ikatan emas kasih di antara manusia dan sesamanya, dan suatu ikatan yang kuat untuk mengikat kasihnya kepada penebusnya. Pemberian Tuhan yang tak terbatas, yaitu anaknya yang dikasihi, mewajibkan manusia mewujudkan perasaan terima kasih dari orang yang menerima anugerahnya. RNH 16 Mei 1882. Membangunkan sifat-sifat Kristus. Tuhan mengizinkan penderitaan dan malapetaka menimpa manusia untuk menyebabkan kita keluar dari sifat cinta diri kita dan untuk membangunkan di dalam diri kita sifat-sifat Kristus, rasa kasihan, kelemah lembutan, dan kasih. RNH 13 September 1906. Penghormatan yang paling tinggi, kesukaan yang paling besar. Tuhan adalah sumber kehidupan, terang dan kesukaan bagi alam semesta. Sebagaimana sinar matahari, berkat-berkat tercurah daripadanya kepada seluruh makhluk yang telah diciptakannya. Dalam kasih-Nya yang besar, Ia telah memberikan kesempatan kepada manusia
untuk turut memiliki sifat-sifat ilahi, dan seterusnya mereka pula harus memantulkan berkat-berkat itu kepada sesama manusia. Inilah penghormatan yang paling tinggi, kesukaan yang paling besar yang dapat dikurniakan Tuhan kepada manusia. Mereka yang dibawa paling dekat kepada Hakalik adalah orang-orang yang turut mengambil bahagian dalam amal kasih. RNH 6 Desember 1887. Asas-asas Kristus dan setan yang bertentangan. Umat manusia merupakan satu keluarga yang besar, keluarga Tuhan. Khalik telah menetapkan agar mereka saling menghargai dan saling mengasihi, dan selalu menyatakan perhatian yang suci dan tidak mementingkan diri untuk kepentingan satu sama lain. Tetapi tujuan setan adalah untuk membawa manusia kepada kepentingan dirinya lebih dulu. Dan dengan menyerahkan diri mereka untuk dikendalikannya, mereka telah memperkembangkan suatu sifat cinta diri yang telah mengisi dunia ini dengan penderitaan dan perbantahan, membuat manusia saling bertentangan satu dengan yang lain. Sifat mementingkan diri merupakan inti kerusakan akhlak, dan oleh karena manusia telah menyerah kepada kuasanya, sikap tidak setia kepada Tuhan kini terlihat di dunia dewasa ini. Bangsa-bangsa, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi menghadap suatu keinginan untuk menjadi diri pusat segala sesuatu. Sifat mementingkan diri itu telah menyebabkan perpecahan di dalam gereja, memenuhi gereja itu dengan cita-cita yang tidak suci. Sifat cinta diri merosak sifat keserupaan dengan Kristus dan mengisi manusia dengan cinta diri. Sifat ini membawa perpisahan yang terus-menerus dari kebenaran. Kristus berkata, "Hendaklah kamu jadi sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya." Tetapi cinta diri itu buta terhadap kesempurnaan yang dituntut Tuhan. RNH 25 Jun 190. Itu sahaja nasihat-nasihat penetelanan yang saya dapat kongsi pada pagi ini. Dan sekarang kita dengar perkongsian pribadi saya. Sejujurnya saya tidak bermula sebagai pemberi persepuluhan yang setia dan sistematik. Saya melalui banyak fasa dalam hidup saya. Kadang-kadang saya beri 10%, kadang-kadang lebih, dan kebiasaannya ataupun selalunya saya memberi kurang dari 10%. Apalagi dalam pemberian persembahan, saya memberi terlalu sedikit. Bagaimana dan bilakah saya bermula sebagai pemberi persepuluhan yang teratur dan sistematik? Sebenarnya saya tidak ada jawaban khusus untuk itu, tetapi ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan kepada kita semua yang telah mendorong saya untuk melakukannya. Yang pertama, saya dibangunkan melalui seminar yang dijalankan di gereja. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sebagai anggota gereja SD sejak dari kecil, saya telah diajar, sudah mendengar khotbah, seminar mengenai persembahan dan persepuluhan. Maksudnya sangat mustahil sehingga umur saya sekarang ini 47 tahun saya tidak pernah mengetahui mengenainya. Apa yang menghalang saya untuk mengikuti kehendak firman Tuhan? Ialah apabila saya sendiri menutup pintu hati saya, memekakan telinga saya, dan membutahkan mata saya. Itulah sebabnya saya katakan saya dibangunkan
apabila saya mendengar seminar yang dijalankan di gereja mengenai persepuluhan dan persembahan. Satu perkara yang ingin saya katakan di sini, apabila saya ditegur ataupun tertegur oleh khotbah ataupun seminar yang dijalankan, saya tidak akan menangguhkannya. Walaupun saya melakukannya tidak sempurna, tidak 100%, tetapi saya mesti memulainya. Karena sekiranya saya tidak memulainya, ia tidak akan pernah bermula. Yang kedua, saya diberkati dengan perkara-perkara ajaib yang berlaku dalam hidup saya. Saya yakin ia bukan satu kebetulan, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan semua itu, supaya saya menyadari betapa Tuhan itu sangat baik. Kalau diceritakan tidak cukup 25 menit, tapi saya ringkaskan saja dan kita fokus kepada perkara ajaib yang ketiga. Yang pertama, saya tiba-tiba diberi satu buah rumah atas tanah sendiri. Datang tawaran pada waktu saya baru merancang untuk menimbun tanah mendirikan sebuah rumah. Saya isi borang dan saya dapat. Saya bayar RM100 satu bulan untuk 38 tahun. Harga rumah 57.000. Saya bayar 38.000 saja. Lebihan subsidi kerajaan, dan saya tahu Tuhanlah yang merencanakan dan menyempurnakan semua ini. Yang kedua, saya dapat kerja yang baik dan uang pampasan. Hampir 10 tahun saya bekerja dengan syarikat swasta. Entah kenapa, tiba-tiba saya teringin pula bekerja dengan kerajaan. Saya isi borang SPA, saya telah ditemu juga, dan pada masa itu juga syarikat tempat saya bekerja menawarkan skim pemisahan secara sukarela kepada yang berminat, di mana mereka akan memberi pampasan kepada pekerja yang ingin berhenti secara sukarela. Tawaran tamat pada 31 hari bulan 8 2007. Tiba-tiba Julai 2007 saya dapat tawaran kerja kerajaan. Saya diminta melapor diri pada 6 hari bulan 8 2007. Tawaran pampasan tamat 31 hari bulan 8. Tawaran kerja datang 6 hari bulan 8 2007. Adakah itu satu kebetulan? Tidak. Tuhan bagi saya kerja baru yang lebih baik dan uang RM26.000. 2.600 saya terus bagi perpuluhan, tetapi malangnya pada waktu itu saya tidak memberi persembahan secara teratur atau sistematik. Saya cuma memberi pada hari-hari Sabat seperti biasa. Tuhan tidak berhenti memberkati saya. Yang ketiga ini, Tuhan memberi saya talenta baru. Talenta ini sangat berarti bagi saya secara pribadi, karena dari talenta inilah datangnya sebagian besar persepuluhan saya pada hari ini. Saya tiba-tiba jadi pembuat kek. Saya tidak pernah terfikir pun. Saya tidak datang kursus, tapi Tuhan hadirkan ipar saya pulang ke rumah membawa 2 biji kek. 1 kek coklat, 1 kek durian. Akak, sedap betul kau punya kek, di mana kau beli?
Saya buat sendiri ini. Nanti saya bagi resepi sama kau. Oh, macam mana saya mau bikin akak? Sedangkan saya tiada peralatan, tiada bahan. Yang saya ada mixer sama oven saja. Terus dia cakap, kau bagi saya 200, nanti saya tolong belikan. Dan sejak dia menghantar apa yang saya beli dengan 200, disitulah saya bermula sebagai pembuat cake. Kebetulan pada masa itu berlangsung seminar penatalayanan oleh Pastor Esencong di gereja Nahaba, di mana pada hari terakhir anggota gereja boleh membawa apa sahaja untuk diberkati. Saya berpikir, apa yang saya mau bawa esok nih, saya bilang. Terus saya bilang, kalau saya bawa mixer berat dan besar pula itu, oh bikin malu lah, saya cakap. Terus saya terfikir, saya ambil keputusan, saya bawa saja itu dia punya pemutar. Tapi itu pun saya simpan di dalam envelope sebab saya takut orang lihat dan saya malu. Syukur dan puji Tuhan, saya sangat-sangat diberkati dan sehingga sekarang saya masih lagi pembuat cake. Dan yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana saya memulai persembahan sistematik ini ialah apabila Tuhan menegur dan mengingatkan saya secara pribadi. Apabila kita sering berdoa dan mengakui kelemahan, dosa dan pelanggaran, keterbatasan kita, maka Tuhan akan hadir di dalam hati kita. Itulah yang sebenarnya yang saya rasakan. Tuhan datang kepada saya dalam bentuk teguran, kadang-kadang juga hikmat dan kebijaksanaan, dan saya yakin bahwa Tuhan sedang membetulkan saya dan meluruskan jalan saya. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya sudah lama memberi persepuluhan secara 10%, tetapi tidak disertai dengan persembahan yang sistematik. Saya bagi suka-suka saja. Tapi sejak Pastor Justin mengadakan KKR di Nahaba yang baru-baru ini, saya terus mengikuti apa yang dia sarankan, yaitu perpuluhan 10% dan ada peratus tertentu persembahan yang saya berikan. Dan saya tidak bertangguh selepas saja dia memberikan seminar KKR waktu itu, perpuluhan saya yang selepas itu berdasarkan apa yang saya faham pada waktu itu. Dan seperti yang saya katakan pada mulanya, apabila kita ditegur dengan Tuhan melalui khotbah ataupun seminar, jangan kita pernah menangguhkannya. Jangan kita pernah tidak memulainya. Sebab jika kita tidak memulainya, kita tidak pernah akan bermula. Dan satu perkara yang saya dapat rasakan, apabila kita setia dalam pengembalian persepuluhan dan persembahan, kita akan merasakan kecukupan di dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Dan di dalam kekayaan, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Marilah kita sama-sama mengingatkan sesama kita, sesama anggota, supaya taat di dalam
pengembalian, persembahan, dan persepuluhan. Jangan kita meremehkan tuntutan Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan pemilik. Kita mulakan terlebih dahulu dalam rumah kita sendiri, mendidik anak-anak kita kepada ketaatan dan kesetiaan. Saya ingin memberi tips kepada kita semua bagaimana cara memupuk ketaatan dan kesetiaan, mengembalikan persepuluhan kepada anak-anak. Anak saya mulai memberi persepuluhan sejak umur 9 tahun. Saya tahu itu tidak wajib bagi seorang kanak-kanak. Setiap kali dia memperolehi angpau, sama ada pada hari jadinya atau pada hari-hari biasa, saya akan katakan kepadanya bahwa ada bahagian tertentu Tuhan dalam jumlah tersebut. Pada waktu itu, saya tidak pasti sama ada anak saya memahami apa yang coba saya sampaikan, sama ada dia dapat terima atau tidak. Tapi pada suatu hari, sewaktu dia balik dari sekolah, waktu itu pertama kali kerajaan beri RM100 kepada murid-murid dan anak saya salah seorang yang mendapatnya. Ini yang telah diceritakan oleh dadinya kepada saya, sebab dadinya yang mengambil anak saya dari sekolah. Sewaktu anak saya naik ke kereta, dia katakan kepada dadinya, "Hari ini saya dapat RM100," dia bilang. Sambil dia tunjukkan dia punya sampul surat kepada dadinya, dia katakan, "Tapi awas, RM10 adalah untuk Tuhan. Ingat itu, Daddy," dia bilang. Sewaktu di matrikulasi Labuan, tiba-tiba saya dapat WhatsApp. Anak saya katakan, "Mami, saya sudah transfer duit untuk perpuluhan." Terus saya tanya, dari mana kau dapat duit tuh?" Saya bilang. Terus dia bilang, "Kan kalau kami di metrik ini kami dapat allowance setiap bulan. Jadi itulah yang saya bagi. Saya bagi terus untuk 1 tahun supaya saya tidak lupa," dia bilang. Jadi inilah yang saya ingin katakan, kalau kita sudah didik dia dari kecil, dia akan ingat sampai dia dewasa kelak. Tuhan akan menjaga kecukupan anak-anaknya apabila taat di dalam pengembalian persepuluhan dan pemberian persembahan. Anak saya terpaksa membayar yuran yang sangat mahal karena dia tidak lulus tapisan UPU. Apa yang menyebabkan dia tidak lulus tapisan UPU? Sebab dia tidak mengambil peperiksaan MUIT pada waktu itu. Anak saya adalah di antara 7 pelajar yang didoakan khas oleh Pastor Bernard pada waktu itu. Anak saya tidak ambil MUIT pada pertama kali disebabkan peperiksaan jatuh pada hari Sabat, dan yang kedua pula sedang dorang bersiap-siap dari Labuan hendak ke SAS untuk mengambil MUIT. Tiba-tiba pula blok lelaki di kuarantin. Jadi anak saya tidak dapat teruskan perjalanan ke SAS untuk mengambil peperiksaan MUIT. Jadi itulah yang menyebabkan dia gagal tapisan UPU di mana-mana U. Maksudnya dia tidak layak memasuki mana-mana university. Tapi syukur dia ada memohon melalui USM Plus One, di mana ini tidak melalui UPU, dia terus kepada University Sains Malaysia, dan dia memang dapat, tapi yuran yang perlu dibayar mahal berbanding melalui UPU. Kalau di UPU hanya bayar sekitar 1.800, tapi melalui USM Plus One dia kena bayar 6.800. Tapi
Apa yang saya ingin katakan di sini, walaupun demikian, Tuhan sebenarnya sudah sediakan jalan untuk anak saya. Tuhan beri 5.000 melalui BKNS, beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, di mana anak saya hanya menambah 1.800, seperti juga pelajar lain yang membayar 1.800 untuk membayar iuran pengajian. Tapi anak saya ubah sedikit pemula di sini, dia tambah lagi 2.300, sebab 500 daripada 5.000 itu dia bagi sebagai persepuluhan. Semoga perkongsian ini menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Saya mengakhiri dengan membawa kita semua membaca firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pada pagi ini kami ingin berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik, menuntun setiap satu kami bangun dengan sehat, sehingga kami dapat bersama-sama dalam kebaktian ini. Kiranya apa yang telah kami dengar sebentar tadi dapat menjadikan kami seseorang yang baru, seseorang yang lebih baik, menurut kepada perintah-Mu, dan dengan kerendahan hati ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik mendengar dan menjawab doa ini. Saya persembahkan semua ini hanya di dalam nama anak Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.